Halo semuanya, selamat datang di Ilmu Kilat. Di sini kami hadir untuk illuminate your insight, mencerahkan wawasan Anda dengan cara yang cepat dan tepat. Dan di video kali ini kita akan mengetahui lebih banyak tentang pegunungan Alpen. Sebelum itu jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video terbaru kami. Eropa adalah salah satu benua yang paling sering kita dengar dan menjadi tujuan banyak orang untuk berlibur karena keindahan alamnya. Salah satunya adalah pegunungan Alpen. Pegunungan ini adalah pegunungan termuda, tertinggi, dan terpadat di Eropa. Nama Alpen berasal dari kata Latin, Albus, yang berarti putih. Pegunungan ini terbentuk sekitar 44 juta tahun yang lalu, dan membentang di sebagian besar Swiss dan Liechtenstein serta meluas hingga Prancis, Jerman, Austria, Italia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania, dan Slovenia. Di sebelah barat, pegunungan Alpen membentang di sepanjang perbatasan antara Prancis dan Italia. Pegunungan Alpen sendiri dibagi menjadi dua yaitu Alpen Barat dan Alpen Timur. Pembagian ini berada di sepanjang garis antara Danau Constance dan Danau Como, mengikuti Sungai Rhine. Iklim di pegunungan Alpen terbagi menjadi 5 zona iklim, masing-masing dengan jenis lingkungan yang berbeda. Iklim kehidupan tumbuhan dan kehidupan hewan bervariasi di berbagai bagian atau zona gunung. Bagian pegunungan Alpen yang tingginya 3.000 meter disebut zona neve. Daerah yang memiliki iklim terdingin ini secara permanen dilapisi dengan salju yang terkompresi. Zona ini dikenal juga sebagai zona salju abadi atau snowline. Zona kedua yaitu Alpine yang terletak di ketinggian 2.000 sampai 3.000 meter. Zona ini sedingin di zona neve. Bunga liar dan rumputan masih tumbuh di zona ini. Yang selanjutnya adalah zona subalpine. Zona ini terletak di 1.500 sampai 2.000 meter. Pohon cemara masih tumbuh di area ini dan di bawah zona subalpine terdapat zona subur yang terletak di 1.000 sampai 1.500 meter. Di zona ini juga masyarakat bisa berkebun. Dan di bawah 1.000 meter adalah zona dataran rendah. Di sini banyak tumbuhan diproduksi dan tempat yang cocok untuk tempat tinggal manusia dan hewan ternak. Pegunungan Alpen populer baik di musim dingin atau panas, sebagai tempat pariwisata maupun olahraga dan buat kalian yang hobi olahraga seperti mendaki dan bermain ski, pegunungan Alpen adalah tempat yang cocok untuk hal tersebut, karena memiliki beberapa gunung yang terkenal yaitu Mont Blanc dengan ketinggian 4.810 mdpl dan salah satu gunung tertinggi di Eropa dan puncak tertinggi di pegunungan Alpen. Lalu ada Matterhorn, 4.478 mdpl. Jungfrau, 4.158 mdpl. Portler, 3.905 mdpl. Grand Paradiso, 4.061 mdpl. Finsteraarhorn, 4.274 mdpl. Eiger, 3.020 mdpl. Weisshorn, 4.406 mdpl. Grossglockner, 3.798 mdpl. Bukan hanya gunung, di sana juga terdapat ribuan danau yang terkenal akan keindahannya. Di antaranya adalah Danau Genewa. Genewa termasuk danau air tawar terbesar di Eropa dan ada juga Danau Como atau Lago di Como. Danau ini dikenal sebagai danau terindah di dunia karena memiliki air yang jernih dan dikelilingi pegunungan Alpen. Di pegunungan Alpen juga terdapat berbagai jenis tumbuhan dan rumah bagi banyak spesies hewan. Hewan di pegunungan Alpen harus berevolusi untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrim yang ada di sana, seperti suhu dingin, angin kencang, kekurangan oksigen, dan medan yang terjal. Diperkirakan juga terdapat 3.000 spesies hewan di sana. Ada beberapa hewan endemik di pegunungan Alpen. Yang pertama ada salamander Alpen. Salamander Alpen atau Salamandra atra adalah spesies salamander yang hanya ditemukan di pegunungan Alpen, terutama di wilayah yang lebih tinggi. Salamander ini memiliki kulit berwarna hitam, dengan bintik-bintik kecil berwarna kuning. Mereka hidup di daerah lembab dan dingin, biasanya di bawah batu atau di dalam gua. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di ketinggian dan suhu yang rendah. Salamander Alpen juga berhibernasi selama musim dingin untuk menghindari suhu ekstrim. Yang kedua ada kelinci gunung Alpen. Kelinci gunung Alpen atau Oryctolagus cuniculus alpinus, merupakan subspesies dari kelinci Eropa. Kelinci gunung Alpen hanya ditemukan di wilayah pegunungan Alpen. Mereka hidup di daerah berbatu dan berumput di ketinggian yang lebih tinggi.
Kelinci ini memiliki bulu yang lebih tebal dan tubuh yang lebih kekar untuk bertahan hidup di suhu dingin dan medan yang terjal. Mereka juga lebih suka tinggal di liang yang dibuat di tanah atau di celah-celah batu untuk melindungi diri dari predator. Selanjutnya ada kambing gunung Alpen. Kambing gunung Alpen atau Capra ibex adalah spesies kambing yang ditemukan di pegunungan Alpen. Mereka terkenal karena kemampuannya untuk memanjat tebing yang sangat curam dan berbatu. Kambing ini memiliki kaki yang kuat dan cakar yang tajam yang memungkinkan mereka bergerak dengan mudah di medan berbatu. Mereka juga memiliki lapisan bulu tebal yang melindungi mereka dari suhu dingin di pegunungan. Yang keempat ada pica Alpen. Pica Alpen atau Ochotona alpina adalah spesies mamalia kecil yang hanya ditemukan di wilayah tinggi pegunungan Alpen. Mereka lebih mirip dengan kelinci, namun memiliki telinga yang lebih pendek dan tubuh yang lebih kompak. Pica Alpen mengumpulkan tumbuhan di musim panas dan menyimpannya untuk makan di musim dingin. Mereka memiliki tubuh yang tebal untuk bertahan hidup di suhu rendah. Yang terakhir ada Capercaillie. Capercaillie Alpen atau Tetraurogalus adalah burung besar yang endemik di pegunungan Alpen, meskipun juga dapat ditemukan di bagian lain Eropa. Burung ini biasanya tinggal di hutan konifer di wilayah pegunungan. Burung ini memiliki bulu yang tebal dan kaki yang dilapisi bulu untuk melindungi dirinya dari suhu dingin. Mereka juga ahli dalam terbang di hutan pegunungan. Pegunungan Alpen tak hanya terkenal karena pemandangannya yang memukau dan aktivitas olahraga salju, tetapi pegunungan Alpen juga berperan sebagai sumber air utama bagi banyak wilayah di Eropa. Selama musim dingin, salju yang menutupi puncak-puncak pegunungan Alpen mengendap dan membentuk gletser. Saat musim panas datang, gletser ini mencair dan airnya mengalir ke sungai-sungai besar yang mengaliri Eropa. Ini bukan hanya salju biasa, tetapi sumber air yang mengalir sepanjang tahun, memberikan pasokan air yang sangat dibutuhkan oleh wilayah di sekitarnya. Beberapa sungai besar yang lahir dari pegunungan Alpen adalah Sungai Rhone yang mengalir ke Laut Mediterania, Sungai Po yang mengalir ke Laut Adriatik, serta Sungai Danube yang menjadi jalur utama menuju Laut Hitam. Selain itu, ada juga Sungai Rhein yang mengalir ke Laut Utara. Sungai-sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak negara di Eropa, menyediakan air untuk keperluan pertanian, industri, dan juga pembangkit listrik tenaga air. Ternyata ada banyak hal menarik dari pegunungan Alpen, dan jika kalian memiliki hal menarik lainnya tentang pegunungan ini, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like video ini lalu dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk ilmu bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.